Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan mengisahkan tentang salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hashim bin Thabit. Hashim bin Thabit adalah seorang sahabat Nabi yang gagah berani dalam berjihad di jalan Allah. Beliau tak gentar ketika mengikuti peperangan menghadapi musuh-musuh Allah, karena Hashim bin Thabit dikenal dengan keberanian. Ketika beliau gugur di medan pertempuran, salah satu perempuan kafir Quraisy bersumpah akan memberikan hadiah kepada siapa saja yang dapat membawakan kepala Hashim bin Thabit kepadanya untuk dijadikan batok minuman keras ataupun khamar. Perang Badar baru saja usai. Kaum kafir Quraisy bertekad membalas kekalahan mereka. Kedengkian dan nafsu untuk balas dendam terus berkobar di dada kaum kafir Quraisy. Tidak saja kaum pria, bahkan perempuan-perempuan bangsawan kaum kafir Quraisy pun turut pula ke Uhud untuk menggelorakan semangat perang. Di antara para wanita itu terdapat Hindun binti Utbah, yaitu istri Abu Sufyan bin Harb, Ritah binti Munabbih, yaitu istri Amr bin Ash, Sulafah binti Sa'ad beserta suaminya, Talhah dan 3 orang anak laki-lakinya, Musafiyah, Julas dan Kilab, serta banyak lagi wanita-wanita lainnya. Ketika pasukan-pasukan Islam dan musyrikin bertemu di medan Uhud dan api peperangan pun menyala, Hindun binti Utbah dan beberapa perempuan dari kaum musyrikin lain berdiri di belakang pasukan pria. Mereka memegang rebana dan menabuhnya sambil menyanyikan lagu peperangan. Lagu-lagu mereka membakar semangat pasukan berkuda, membuat para suami bagaikan terkena sihir. Pertempuran pun usai. Kaum kafir Quraisy memperoleh kemenangan pada pertempuran tersebut. Para perempuan Quraisy berlompatan, berlarian ke tengah medan pertempuran, mabuk kemenangan. Mereka merusak mayat-mayat kaum muslimin yang gugur dalam pertempuran tersebut. Mereka membalaskan dendam bapak, saudara, dan pamannya yang terbunuh di pertempuran sebelumnya, yaitu Perang Badar. Sulafah bin Sa'ad lain pula caranya. Dia tidak seperti perempuan lain. Hatinya guncang dan gelisah menunggu kemunculan suami dan 3 orang anaknya. Dia berdiri bersama kawan-kawannya yang sedang mabuk kemenangan. Setelah lama menunggu dengan sia-sia, akhirnya dia masuk ke arena pertempuran sampai jauh ke dalam. Diperiksanya satu persatu wajah mayat-mayat yang bergelimpangan. Tiba-tiba didapatkannya mayat suaminya terbaring hampa. Dia melompat bagaikan singa betina ketakutan. Kemudian ditunjukkan pandangannya ke segala arah mencari anak-anaknya. Tidak berapa lama dia mencari ke segenap lapangan. Didapatinya Musafi dan Kilab telah tewas, namun Julas masih hidup dengan nafas kembang kempis. Kemudian ditatapnya wajah anaknya seraya bertanya, "Siapa lawan yang menjatuhkanmu?" Dengan nafas putus nyambung Pulas menjawab, "Hashim bin Thabit." Dia pula yang memukul roboh Musafi. Belum habis dia berbicara, nafasnya sudah terputus. Sulafah binti Sa'ad bagaikan orang gila. Dia menangis dan meraung sekencang-kencangnya. Dia bersumpah tidak akan makan dan menghapus air mata, kecuali bila orang Quraisy membalaskan dendamnya kepada Hashim bin Thabit dan memberikan batok kepala Hashim kepadanya untuk dijadikan mangkok tempat minum khamar. Dia juga berjanji akan memberikan hadiah dan uang yang banyak bagi orang yang dapat menyerahkan Hashim bin Thabit kepadanya, hidup ataupun mati. Janji Sulafah itu tersiar cepat ke seluruh kaum Quraisy. Setiap pemuda Mekah berharap mereka dapat memenangkan perlombaan tersebut dan membawa Hashim kepada Sulafah untuk memperoleh hadiah besar yang dijanjikannya. Selesai perang Uhud, kaum muslimin kembali ke Madinah. Mereka membicarakan pertempuran yang baru saja dialami, sama-sama memperlihatkan rasa sedih atas pahlawan-pahlawan yang syahid, memuji keberanian orang-orang yang terluka dan sebagainya. Mereka pun tidak ketinggalan menyebut nama Hashim bin Thabit yang dikatakan sebagai pahlawan gagah tak terkalahkan. Mereka kagum bagaimana Hashim mampu merobohkan 3 saudara sekaligus. Seorang di antaranya berkata, "Itu soal yang tak perlu diherankan. Bukankah Rasulullah pernah mengingatkan ketika beliau bertanya beberapa saat sebelum berkobar perang Badar, 'Bagaimana caranya kamu berperang?' Lalu Hashim tampil dengan busur panah di tangan, lalu berkata, 'Jika musuh berada di hadapanku 100 hasta, aku panah dia. Apabila musuh mendekat dalam jarak tikaman lembing, aku bertanding dengan lembing sampai patah. Jika lembingku patah, kuhunus pedang, lalu aku main pedang.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Begitulah berperang. Siapa yang hendak berperang, berperanglah seperti Hashim.'" Tidak berapa lama setelah perang Uhud, Rasulullah memilih 6 sahabat untuk melaksanakan suatu tugas penting, dan beliau mengangkat Hashim bin Thabit sebagai pemimpin.
Orang-orang yang terpilih ini berangkat melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Rasulullah kepada mereka. Di tengah jalan, tidak jauh dari Mekah, sekelompok kaum Huzail melihat kedatangan mereka. Kelompok itu segera mengepung mereka dengan ketat. Hashim dan kawan-kawan dengan sigap menyambar pedang masing-masing dan siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Orang-orang Huzail berkata, "Kalian tidak akan berdaya melawan kami. Demi Allah, kami tidak akan berlaku jahat kepada kalian jika kalian menyerah. Kalian boleh mempercayai sumpah kami dengan nama Allah." Para sahabat Rasulullah berpandangan satu sama lain seolah-olah bermusyawarah. Sikap apa yang harus diambil? Hashim menoleh kepada kawan-kawannya seraya berkata, "Aku tidak dapat memegang janji orang-orang musyrik itu." Kemudian diingatnya sumpah Sulafah untuk menangkapnya. Hashim kemudian menghunus pedangnya sambil berdoa, "Ya Allah, aku menjaga agamamu dan berperang karenamu, maka lindungilah tulang dan dagingku. Jangan biarkan seorang musuh pun dapat menjamahnya." Hashim dan rekan-rekannya menyerang orang-orang Huzail. Mereka bertiga bertempur mati-matian sehingga akhirnya roboh dan gugur satu persatu sebagai syuhada. Adapun kawan Hashim 3 lagi menyerah sebagai tawanan. Mereka dikhianati oleh kaum Huzail yang tidak menepati janji. Pada mulanya, kaum Huzail tidak mengetahui bahwa salah seorang di antara korban mereka adalah Hashim bin Sabit. Namun setelah tahu bahwa salah satunya adalah Hashim, mereka pun girang bukan kepalang karena membayangkan hadiah besar yang akan diperoleh. Hanya beberapa saat setelah kesyahidan Hashim bin Sabit dan kawan-kawan, kaum Quraisy telah mencium beritanya. Karena kaum Huzail tinggal tidak jauh dari kota Mekah, para pemimpin Quraisy segera mengirim utusan kepada para pembunuh Hashim, meminta kepala Hashim untuk menghilangkan dahaga Sulafah binti Sa'ad dan menyempurnakan sumpahnya. Para pemimpin Quraisy membekali para utusan itu dengan uang yang memadai dan menyuruh mereka menyerahkan seluruh uang itu kepada kaum Huzail demi untuk mendapatkan kepala Hashim. Kaum Huzail pergi mencari jasad Hashim untuk memisahkan kepalanya dari jasad, tetapi dengan kuasa Allah, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sarang lebah dan gerombolan serangga yang menyerang dari segala arah. Ketika mereka hendak menghampiri tubuh Hashim yang sudah menjadi jasad, serangga itu terbang menyerang, menggigit muka, mata, dan kening. Bahkan seluruh tubuh mereka tak luput dari gigitan, sehingga mereka tidak bisa mendekati jenazah Hashim. Setelah mereka mencoba berulang-ulang menghampiri jasad Hashim, mereka selalu gagal, akhirnya menyerah. Biarkanlah dahulu sampai malam. Biasanya jika hari telah malam, mereka terbang. Maka tinggallah jasad itu untuk kita, kata seseorang. Mereka kemudian duduk menunggu sampai malam. Namun ketika langit mulai gelap, tiba-tiba kilat dan petir menggelegar sambung menyambung. Hujan pun turun dengan lebatnya bagai dicerahkan dari langit. Setahu mereka, belum pernah terjadi hujan sedemikian lebat. Dengan cepat, air mengalir dari tebing-tebing dengan memenuhi sungai-sungai dan menutup permukaan lembah. Banjir besar segera datang dan melanda segala yang ada. Tatkala hujan berhenti dan langit pun kembali cerah, pasukan Bani Huzail bersorak girang. Mereka ingin segera mencari dan menemukan jasad Hashim. Dengan terbayang-bayang harta yang akan ia peroleh dengan dibawanya kepala Hashim bin Sabit. Semua orang dari pasukan Bani Huzail dengan cermat menyisir pepohonan dan semak-semak tempat terbunuhnya Hashim. Namun tak kunjung ditemukannya jasad Hashim. Dengan rasa kesal dan marah, Bani Huzail pun pulang tanpa membawa hasil. Doa Hashim bin Sabit telah dikabulkan Allah. Jenazahnya tidak dapat disentuh sedikit pun oleh orang-orang kafir. Dan semoga Allah menghanyutkan menuju sungai yang di surganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa Hashim bin Sabit. Allah menjaga hamba-hambanya yang bertakwa, yang memperjuangkan agamanya, menjaga kesuciannya dari tangan-tangan keji musuh-musuh Allah. Kisah Hashim bin Sabit ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa berdoa dan yakin akan kekuatan doa. Karena hal yang sangat tak mungkin menjadi mungkin karena kekuatan doa. Dan yang terpenting adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sedikit kisah tentang Hashim bin Sabit. Mudah-mudahan bagi kalian yang mendengar kisah ini menambah pengetahuan, keimanan, juga kecintaan kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat-sahabatnya. Dan mudah-mudahan juga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.